Shalom, damai di hati. Saudara, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya mau berbagi pemahaman berkaitan dengan 3 pertanyaan yang ada di MTPJ Gemim, khusus bacaan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 sebagai bahan referensi pada pembahasan PA, tapi juga sebagai bahan perenungan pada perayaan Paskah Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dan anugerahmu di hidup kami. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna, karya agungmu yang telah Engkau kerjakan lewat kematian dan kebangkitan Kristus sebagai tanda kemenangan bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapa, di saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu agar kami taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kali ini untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di MTPJ, saya sharing dengan teman saya, Pendeta Adriana Malimbulun, Sarjana Teologi, yang saat ini melayani di Jemaat Petra Sawangan, wilayah Kembes. Kami seangkatan dan sama-sama juga diteguhkan menjadi pendeta Gemim pada 4 tahun yang lalu. Kami sering berbagi pengalaman pelayanan, tapi juga berbagi pemahaman berkaitan dengan bahan bacaan perenungan Gemim. Dan saya berharap kita semua sudah membaca teks dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Ya, baik saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita masuk pada pertanyaan. Yang pertama, Markus menyebut bahwa kebangkitan Yesus sebagai berita yang kudus dan tak terbinasakan. Apa maksudnya? Nah saudara, kita tahu bersama bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sangat penting dalam kekristenan. Karena peristiwa kebangkitan adalah peristiwa ilahi. Sebagaimana juga Rasul Paulus katakan bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam hal ini Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman kita. Jadi begitu sentralnya peristiwa kebangkitan dalam kehidupan Kristen sehingga ini menjadi pusat perhatian sebagai berita kebenaran yang tak terbantahkan. Bukan berita hoaks, bukan omong kosong, tapi berita kebenaran sebagai tindakan Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, tapi juga sebagai karya agung Allah yang menyelamatkan manusia. Kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Nah, berita ini adalah berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan. Kudus juga menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai objek kebangkitan, bahwa Yesus Kristus adalah kudus dan suci sebagai anak Allah yang bangkit dari kematian. Sehingga benar bahwa berita ini adalah berita yang kudus. Tak terbinasakan artinya berita yang kudus ini benar dan harus berkelanjutan. Harus diberitakan karena ini adalah berita keselamatan dan kekal bagi orang yang percaya. Kalau kita baca ayat 16 pada perikop selanjutnya, Yesus berkata juga, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi mereka yang percaya kepada kebangkitan Kristus akan diselamatkan atau beroleh hidup yang kekal. Itu pemahaman kami pada pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, mengapa gereja harus jadi pewarta kebangkitan? Nah, berawal dari kubur kosong yang disaksikan langsung oleh kaum perempuan kala itu, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Dan perjumpaan mereka dengan seorang muda berjubah putih yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Selanjutnya ada perintah
Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia sebagaimana yang pernah dia katakan kepada kamu. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu sebagai berita yang penting, berita yang berharga dan dahsyat, dan selanjutnya diberitakan sampai kepada segala bangsa. Nah, inilah pangkal atau dasar iman Kristen. Dari peristiwa kebangkitan Kristus itulah lahirlah gereja. Dan keterlibatan kaum perempuan dipandang sebagai cara Allah di satu sisi untuk mengubah derajat perempuan yang kala itu tidak dipercaya atau didiskriminasi, tetapi Allah mengubah menjadi sebagai pembawa berita yang benar yang dapat dipercaya. Lebih daripada itu, menjadikan mereka sebagai mitra dalam rencananya. Nah, mengapa gereja harus jadi pewarta kebangkitan? Karena gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup sebagai juru selamat. Karena itu sebagai gereja tentunya harus menjadi pewarta kebangkitan. Kata harus di sini berarti tidak boleh tidak. Pergilah, katakanlah, artinya beritakanlah, sampaikanlah, saksikan, dan wartakan tentang kebangkitan Kristus dimanapun dan kapanpun. Jadilah saksi Kristus, pembawa kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Kristus dan kebenarannya. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana menjadi pewarta kebangkitan di tengah maraknya berita hoaks dan ujaran kebencian yang sering dialamatkan pada orang Kristen? Nah, saudaraku, berbicara tentang berita hoaks atau ujaran kebencian tentu sudah ada sejak zaman Yesus. Sebelum Yesus mati, bahkan ketika Yesus sudah bangkit pun, baik para imam-imam kepala dan juga kaum Saduki terus menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian karena ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias dan sebagai juru selamat. Imam-imam kepala membayar, menyogok para serdadu-serdadu untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi dicuri orang. Nah, begitupun sampai sekarang. Masih ada yang meragukan bukti-bukti kebenaran seputar peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Gereja tidak terkecuali sering mendapat ujaran kebencian. Umat Kristen dikatakan kafir, ancaman pemboman gereja, ada juga hamba Tuhan yang dibunuh secara kejam dan lain sebagainya. Inilah tantangan gereja. Namun demikian, gereja harus tetap berani menyuarakan kebenaran tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang memerdekakan, Allah yang membebaskan. Injil Kristus harus terus diberitakan, disampaikan, disaksikan. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan dan pengharapan bagi orang percaya. Sebagai gereja di mana kita di dalamnya sebagai orang-orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk memberitakan Yesus dalam kehidupan setiap hari. Beritakan hal-hal yang benar lewat tutur kata dan sikap hidup yang baik, yang sopan, santun, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memotivasi dan yang memberkati, dan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan justru kita menyebarkan berita hoaks, berita yang belum tentu atau belum tahu pasti kebenarannya. Bercerita tentang orang pe kekurangan, bercerita tentang orang pe masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Saling menfitnah, saling menghakimi, apalagi membawa berita yang memecah belah persekutuan, mengujar kebencian dan lain sebagainya. Semua itu tentu tidaklah dikehendaki oleh Tuhan. Percakapan orang-orang percaya hendaklah percakapan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, bersaksi tentang karya-karya Tuhan yang dahsyat, percakapan yang membangun iman. Itulah kolaborasi, pemahaman, dan jawaban saya dan teman saya Pendeta Adriana Malimbulun menjawab 3 pertanyaan berdasarkan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Bacaan Gemim pada tanggal 17 sampai 23 April 2022 kiranya
pemahaman dan jawaban kami ini dapat memberikan pencerahan sebagai bahan PA bagi Pelsus yang akan mengikuti PA di jemaat masing-masing, dan sekiranya ada pendapat, pemahaman, dan jawaban yang berbeda, boleh ditulis dalam komentar untuk kita saling memperlengkapi dan saling memperkaya pemahaman akan firman Tuhan dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.